Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5, kami dari kelas kecerdasan buatan B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai aplikasi pompa air otomatis dengan sensor level cairan menggunakan metode Fuzzy Logic Sugeno. Bisa next. Baik, nah di sini merupakan anggota dari kelompok 5 itu sendiri. Yang pertama ada Ray Abra Artandani dengan NIM 2124 1010 3017. Kemudian ada Sari Mumtahana Sani dengan NIM 2124 1010 3023. Kemudian ada Yulianto Rizky Kusumo dengan NIM 2124 1010 3081. Dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Dejan Putra Pratama dengan NIM 2124 1010 3102. Bisa next. Oke, baik. Di sini untuk pembahasannya sendiri itu ada 3 poin, yaitu pertama adalah metode Sugeno, yaitu membahas mengenai pembahasan umum mengenai metode Sugeno itu sendiri. Yang kedua ialah cara kerja metode Sugeno di dalam aplikasi, dan kemudian prototype, yaitu pembahasannya mengenai prototype dari aplikasi pompa air otomatis dengan sensor level cairan. Bisa next. Baik, metode Sugeno, bisa next lagi. Nah, ada 3 metode di dalam sistem inferensi Fuzzy yang sering digunakan, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan Takagi Sugeno. Nah, di sini yang akan kita bahas dari tugasnya itu adalah metode Sugeno. Metode Sugeno merupakan metode inferensi Fuzzy untuk aturan yang direpresentasikan di dalam bentuk if-then, di mana output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Next. Nah, di sini merupakan sistem inferensi Fuzzy, di mana sistem inferensi Fuzzy terdiri atas 4 unit, yaitu sekian. Nah, di sini untuk kami sendiri itu menemukan 2 penjelasan, yaitu antara Fuzzification Unit dengan Knowledge Base Unit. Nah, unit Fuzzification atau Fuzzification Unit, yaitu Fuzzification diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan nilai keanggotaan pada nilai linguistik sesuai dengan nilai inputan yang diberikan. Itu dikutip dari Silver and Buckley tahun 2005. Kemudian sebenarnya ada unit penalaran logika Fuzzy atau Fuzzy Logic Reason Unit. Nah, kemudian juga ada unit basis pengetahuan Knowledge Base Unit. Nah, yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ialah basis data atau database yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan Fuzzy yang terkait dengan nilai dari variabel-variabel linguistik yang dipakai. Dan yang kedua, basis aturan atau rule base yang memuat aturan-aturan berupa implikasi Fuzzy. Dan next yang terakhir adalah unit defusifikasi atau defusification atau unit penegasan. Seperti itu. Nextnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam dari metode Sugeno yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu di sini yang pertama itu penalaran dengan metode Sugeno itu hampir sama dengan penalaran yang ada pada metode Mamdani dan Tsukamoto. Nah, gimana kok bisa sama? Nah, itu pada setiap aturan yang berbentuk implikasi itu if then. Nah, antecedent ya, yang berbentuk konjungsi atau N dan mempunyai nilai keanggotaan berbentuk minimum atau min. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fungsi, sehingga fungsi implikasinya itu menjadi if X is A dan Y is B. Mana X dan Y itu adalah skalar dan A dan B itu adalah konstanta. Nah, proporsi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fungsi seperti yang sudah ada tertera di situ ya. If X1 is A1 dikali X2 is A2 dikali X3 is A3 itu then Y is B. Dengan A1, A2, A3 dan AN adalah himpunan fungsi sebagai antecedent dan K adalah suatu konstanta atau tegas sebagai konsekuen. Dengan kali adalah operator N.
Oke, next. Nah, di sini kita menyelam lebih dalam lagi, yaitu cara kerja metode Sugeno di dalam aplikasi yang sudah kita teliti atau kita eh, cek ya. Nah, next. Nah, di sini kita punya aplikasi yaitu menghitung arus air dan water levelnya. Nah, cara kerjanya itu ada tiga poin. Yang pertama itu menentukan input yang akan dipakai kasus ini itu Tiga. oke baik. Untuk sebelumnya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal dari saya. Oke, saya lanjut tadi di cara kerja metode Sugeno itu eh, 3 poin ya. Nah, poin yang pertama itu kita menentukan input yang akan dipakai pada studi kasus yang sudah kita bahas di PPT kali ini. Nah, eh, kasusnya itu ada 2 inputan, yaitu input nilai arus dan input water level untuk mengetahui ketinggian airnya. Nah, untuk poin yang kedua itu penentuan fungsi keanggotaan. Di sini kita juga menentukan eh, dua, yaitu arus air dan level airnya. Nah, yang dimana arus air ini tuh terdiri atas 2 himpunan fungsi dan parameternya itu deras dan lemah. Lalu di level air atau water levelnya itu terdiri atas 2 himpunan fungsi juga dan parameternya itu terendam dan tidak terendam. Nah, eh, poin yang selanjutnya itu kita membuat rules-rules dari variabel yang ada. Nah, untuk rules yang pertama itu kita logiknya itu if sensor satu terendam, maka pompa satu menyala. Lalu eh, rules yang kedua itu if sensor satu tidak terendam, maka pompa satu dan pompa dua tidak menyala. Lalu rules yang ketiga, if sensor 2 terendam, maka pompa 2 menyala. Dan rules yang keempat itu if sensor 2 tidak terendam, maka pompa 2 menyala. Nah, di metode Sugeno itu ketika melakukan defusifikasi, yaitu dengan cara menentukan output pesan singkat yang akan dikirim sesuai dengan metode Mamdani aditif, yaitu dengan menjumlah nilai dari tiap garis untuk dipertegas. Oke, next. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah prototype. Metode akan melakukan proses apakah pompa air akan menyala atau tidak menyala. Nah, saat prototipe sudah memperoleh nilai tetap dari proses diffusification, maka akan ditentukan hasil total air di dalam penampungan dan kecepatan air per menit, dan hasil tersebut akan ditampilkan nantinya di layar LCD yang berukuran 2 kali 16 cm. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah prototipe akan membaca data dari memori yang tersimpan di mainboard Arduino UNO untuk mengetahui nilai kecepatan arus air yang masuk ke dalam penampungan air. Langkah yang kedua adalah ketika nilai arus air sudah didapat, maka pompa tidak akan langsung menyala sampai air menyentuh water level sensor yang ada di dalam penampungan air. Langkah yang ketiga, ketika air sudah menyentuh water level sensor yang ada di dalam penampungan, maka pompa air 1 akan menyala. Nah, kecepatan pompa 1 ini akan mengikuti kecepatan arus air yang masuk. Jadi, semakin deras arus air yang masuk ke dalam penampungan, maka semakin cepat juga kecepatan pompa air tersebut. Langkah yang keempat adalah ketika pompa 1 menyala, maka air akan keluar dari penampungan air. Kemudian, air akan melewati water flow sensor kedua. Langkah yang kelima, nah jika air tadi sudah menyentuh water level sensor kedua, maka pompa 2 akan menyala dengan kecepatan maksimal.
Nah, guna pompa kedua ini adalah untuk membantu pompa 1 menyedot air keluar penampungan. Langkah yang keenam, ketika air berkurang dan sudah tidak menyentuh water level sensor kedua, pompa akan tetap menyala sampai di mana air berkurang dan tidak menyentuh pada water level sensor yang pertama. Langkah yang terakhir yaitu langkah 7, saat metode Sugeno ini dijalankan, maka pengguna akan mendapatkan hasil yang ditampilkan di layar LCD yang sudah saya sebutkan tadi, berupa kecepatan arus air per liter dalam 1 menit dan total air yang ada di penampungan air. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti penjelasan pada teman saya sebelumnya, sistem ini dirancang memiliki suatu output dan 2 input. Nah, sistem ini menggunakan tampilan LCD Arduino sebagai output, yang mana berupa tulisan sistem menggunakan 2 sensor level cairan Voidino. Jadi pada LCD Arduino ini cuma ditampilkan sebuah tulisan-tulisan saja mengenai sensor-sensor mana saja yang telah aktif gitu. Sensor level cairan yang pertama akan ditempatkan pada selang dan sensor yang mengalir debit air yang masuk ke dalam box akuarium. Sedangkan sensor cairan yang kedua akan ditempatkan pada box akuarium. Jadi sensor pertama ada di selang dan yang kedua ada di dalam box akuariumnya. Ini sebagai contohnya saja. Nah, sensor level cairan dideklarasikan di dalam kode dengan cara mendeklarasikan nomor port Arduino tempat kedua sensor level cairan tersebut dihubungkan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di kanan, itu adalah sebuah codingan, yang mana codingan ini menerapkan rules yang sebelumnya disebutkan oleh teman saya menggunakan Sugeno. Nah, keterangannya yang pertama, input dari level cairan akan disimpan ke dalam variabel data angka yang sendiri sudah ditentukan, yaitu dari 0 sampai 1032. Nah, jika variabel data memiliki nilai lebih dari 400, maka sensor water flow akan hidup. Nah, jika sensor water flow ini memberikan input lebih dari 2, maka pompa akan hidup. Jadi awalnya kalau sensor water flow ini yang pertama hidup, maka biasanya akan hidup. Nah, kalau udah lebih dari 2 sensor water flow yang hidup, pompa airnya akan hidup. Nah, begitu sensor water flow-nya berhenti memberikan input, pompa air akan tetap menyala dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau sensor water flow-nya sudah mati, pompa akan tetap menyala saja dikarenakan untuk mengurangi debit air yang sudah ada. Selanjutnya, inputan tadi diimplementasikan dengan menggunakan FujiLogic Sugeno yang digunakan sebagai program untuk menjalankan sensor yang digunakan menyalakan pompa air ketika ketinggian air sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin bisa di next. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada prototipe dilakukan dengan mengetahui kecepatan air per menit yang masuk ke dalam penampungan. Nah, pada penerapan metode Fuji-Sugeno ini bisa kita temukan tingkat keberhasilan, presentasi keberhasilannya adalah 96% untuk membantu meringankan resiko banjir yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, jadi sebuah prototipe ini bisa kita kembangkan lagi karena dalam penelitian ini tingkat keberhasilannya ditemukan sebesar 96%. Bisa di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.